kullu muskirin, segala sesuatu yang memabukkan. Walaupun namanya apa itu ya, apa, zero alkohol, not alkohol, bir. Tapi kalau dia memabukkan, maka dia adalah khamr. Yang dimaksud di sini mabuk, ya mabuk adalah yaitu hilang akal. Hilang akal. Adapun kalau biasa ini kan penjelasannya dalam bahasa Indonesia kita, mabuk mobil. Nah, itu bukan mabuk itu. Mabuk sih dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa syariat itu bukan mabuk, karena orang masih sadar. Atau mabuk cinta. Nah, itu bukan mabuk namanya. Jadi maksudnya mabuk adalah segala sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Segala yang bisa menghilangkan akal maka disebut khamr. Walaupun dia cara pembuatannya, proses pembuatannya dan namanya serta lain sebagainya, maka dia adalah khamr. Kita baca dari kiri, ya. Para ulama berbeda pendapat apakah khamr itu najis atau tidak. Nah, para ulama terbagi atas dua pendapat. Pendapat yang pertama, jumhur ulama, mayoritas ulama dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi semua ulama mazhab mereka mengatakan bahwa khamr itu najis. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr yang memabukkan, wal maisir, ya, judi, wal ansab, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, adalah kotor, min amal syaitan, dari perbuatan syaitan, fajtanibuhu, tinggalkan itu, semuanya adalah haram, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Jadi sepakat ulama bahwa yang disebutkan dalam ayat ini semuanya adalah haram. Namun masalahnya, apa yang dimaksud dengan rijs dalam ayat ini? Beda tadi dalam surah Al-An'am bahwa ada darah, maita, bangkai, ada darah, lahmul khinzir, daging babi, rijs, kotor. Tapi ini kan memang 3 jenis ya, semuanya kotor. Sedangkan di sini ya, dalam surah Maidah ini lah, misalnya yang dimaksud di sini rijs adalah rijs dalam artian maknawi, kotor secara maknawi. Kenapa? Karena misalnya judi haram jelas. Tapi apakah dia najis? Ya tidak najis, cuma dia haram. Atau misalnya mengundi nasib, menggunakan anak panah di apa yang keluar itu yang jadi. Nah itu anak panahnya suci, perbuatannya rijs. Jadi dia secara maknawi, artinya secara perbuatan dia adalah sesuatu yang najis. Tapi secara zat dia bukan zat, ya bukan benda gitu. Karena itu khamr ini dimasukkan dalam kategori tadi bahwa kalau dia berdasarkan kata rijs maka dia najis. Tapi kalau dia adalah digandengkan dengan tadi menguntinasi, berjudi, berarti di sini bukan rijs dalam maknawi dan secara zahiriyah, tapi rijs artinya merusak secara maknawi gitu ya. Sehingga secara zat dia tidak najis. Dan ini adalah merupakan pendapat Daud Az-Zahiri, pendapat dalam mazhab Zahiriyah, Rabi'ah, Al-Lais bin Sa'ad, ya, mufti Mesir, yang sezaman dengan Imam Malik, Imam Al-Muzani dalam mazhab Syafi'iyah. Padahal mayoritas Syafi'iyah mengatakan najis ya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh ulama kontemporer, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani.
yang lain yang menunjukkan bahwasannya ini saya tampilkan semua dalilnya. Ya. Dalil yang lain yang mengatakan najis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat bahwa kami berada di negeri orang musyrik, terus bolehkah kami minum dari bejana dan bolehkah kami makan dari piringnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak ada lagi piring yang lain, maka oke, tapi cuci, ya cuci. Berarti menunjukkan, ya, karena taklifnya di mana bahwa mereka biasa gunakan untuk makan yang najis, termasuk untuk menyimpan khamarnya. Atau itu yang mengatakan najis, yang tidak mengatakan najis dari yang lain bahwasanya ketika Nabi ketika ayat ini turun dalam surat Maidah ini turun, maka kemudian para sahabat bahkan ada yang sudah terbakar kerongkongannya untuk minum khamar. Begitu sudah sampai di bibirnya itu gelas, tiba-tiba dikasih tahu, sudah turun ayat haram khamar. Langsung mereka lemparkan, tidak jadi diminum. Begitulah kita akan para sahabat dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka langsung lepaskan semuanya dan sampai waktu itu di Madinah, penduduk Madinah menghancurkan gentong-gentong khamar mereka dan menuangkannya di jalanan dan di pasar. Nah, kalau itu najis, itu kan tidak boleh dibuang di jalanan, dan tidak boleh dibuang di pasar. Ulama yang mengatakan najis, dia menjawab karena itu adalah gambaran saja, karena saking banyaknya. Ya, tentu mungkin dibuang dari situ sih dibuang, tapi kalau saking banyaknya gentongnya itu yang dihancurkan sehingga sebagian mengalir ke jalanan. Termasuk orang yang di pasar, kan mau dibuang di mana? Dihancurkan aja lah gitu supaya tidak diminum. Wallahu taala a'lam. Ya, terlepas dari ini, ya, jasnya ada dua pendapat. Di sini, nah sekarang kita lihat konsekuensinya. Ya, kalau mengatakan najis, apa konsekuensinya? Kalau mengatakan tidak najis, kita lihat konsekuensinya di sebelah kanan itu. Yang pertama adalah alkohol murni. Ada yang kalau kita beli dapetin itu ada yang 80%, ada yang kayaknya 100% ya. Alkohol ini dia memabukkan ketika diminum, maka dia adalah khamar karena memabukkan. Lanjut, iya. Terus khamar, ada khamar. Tadi saya bilang zero alkohol, tidak ada alkoholnya. Jadi bedanya, tadi alkohol ini kalau diminum dan orang mabuk, maka dia adalah khamar, haram diminum. Sebaliknya, ada minuman yang memabukkan tapi tidak ada alkoholnya, maka tetap disebut khamar. Belum muskil haram, karena segala sesuatu yang memabukkan hukumnya adalah haram, walaupun sedikit atau banyak. Berikutnya, bagaimana dengan durian? Durian dan buah tertentu semakin masak. Kalau mangga itu ada buah mangga kuing namanya, kuing, mangga Prabu Islam, mangga macan di Sulawesi yang tajam itu baunya. Itu kalau sudah masak betul itu mendidih dia, mendidih. Dan kalau dimakan itu bikin mendidih juga dalam perut. Itu makanan yang sudah masak demikian, dia mengandung alkohol. Masuk dalam hal ini adalah tape. Apa hukumnya makan tape singkong sama tape apa satunya? Tape ketan. Ada nada yang juga hijau itu. Apa hukumnya? Nah, makanan itu dia ada alkoholnya. Terus apakah haram? Maka itu tidak haram karena bukan khamar. Orang kalau makan tape, memang berasa panas panas gitu, tapi tidak mabuk. Tapi ketika tape ini ditaruh begitu lama sampai dia hancur, sampai sudah hancur itu artinya tapenya hancur dan itu bisa memabukkan, maka itu jadi haram. Dan katanya bisa berubah, memang sudah jadi alkohol sekian persen itu alkoholnya.
memabukkan. Karena sudah memabukkan maka dia jadi khamr. Ketika masih tape ada alkoholnya, maka dia tidak memabukkan, maka dia tidak haram. Tapi ingat, ini adalah alkohol yang alkoholnya ini muncul dari proses fermentasinya, dimasukkan ragi dan terfermentasi, maka dia menjadi keluarlah gulanya ya, karbohidrat. Terus kemudian sama dengan durian tadi, durian mungkin di masa itu dia keluar alkohol dan ini, tetapi alkoholnya keluar dari situ. Alkoholnya keluar dari situ dan tidak sampai bikin mabuk. Berbeda dengan alkohol murni, walaupun cuma 1 sendok ya diminum, tidak mabuk. Ya, nggak mabuk. Kalau cuma 1 sendok ya saya kira nggak mabuk ya, nggak mabuk. Tapi aslinya dia adalah alkohol. Ya, maksudnya alkohol asli murni gitu, aslinya memang memabukkan. Maka mau banyak mau sedikit, maka dia tetap haram. Walaupun saat diminum belum tentu mabuk. Iya. Berbeda dengan durian dan tape, alkoholnya adalah alkohol yang muncul belakangan, terbawa ke situ. Berikutnya yang keempat, parfum beralkohol. Nah, jadi alkohol ini fungsinya bagi parfum itu untuk disemprotkan. Kalau parfumnya parfum yang digesek, ya parfum geser apa namanya? Parfum roll ya, berputar-putar, maka tidak ada masalah, tidak perlu pakai alkohol itu, tidak perlu pakai alkohol. Tapi ketika mau disemprot, nah ini untuk membantu gaya semprotnya, dan kalau cuma sedikit alkoholnya, misalnya cuma 20%, itu cepat terrusak spraynya itu yang nyemprotnya, makanya bisa ditambahkan bisa sampai 30% itu 40. Nah itu disemprotkan dan dia akan jauh lebih istilahnya terbang, baunya jauh lebih keluar gitu. Tapi bedanya cepat juga habis baunya gitu. Nah, kalau parfumnya beralkohol, kalau dia najis, ambil pendapat najis, maka tidak boleh pakai parfum beralkohol karena otomatis kita sholat ini. Iya, ada najis pada baju. Nah, sholat tidak sah. Bagi yang mengambil pendapat tidak mengapa. Kalau parfum itu tidak najis, maka tidak apa-apa pakai parfum. Dan sekarang katanya kata penjual parfum itu ada alkohol yang lain alkohol yang memabukkan itu ada jenisnya juga. Wallahu a'lam apa bedanya? Yang jelasnya itu fungsinya sama untuk menyemburkan parfum tadi. Nah, para ulama mengatakan ya kalau mau khuruj dari khilaf, keluar dari khilaf, ya jangan pakai alkohol lah untuk sholat, ya dipakai yang biasa saja. Terus kemudian sekarang orang kalau luka atau itu kalau luka, misalnya dia jatuh dari motor dan jatuh di pasir, ya, dan banyak pasirnya, itu perlu dibersihkan pakai alkohol, disinfektannya boleh, tapi sebatas kebutuhan. Terlepas tadi bahwa memang dia haram untuk dikonsumsi dan tentu ya haram juga untuk ditaruh di kulit. Tapi kalau untuk kebutuhan tertentu, ya, atau biasanya orang kalau bekam, sebelum dibekam biasa disapukan, ya, atau sesudah dibekam, maka sesuai dengan kebutuhan, maka insya Allah itu boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak, ya terserah. Saya tidak mengatakan mana pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Yang jelasnya, ya silahkan memilih dari salah satu pendapat tersebut dan lanjutkan konsekuensinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada hal yang, jadi ini sudah dua. Jadi tubuh manusia, terus kemudian hewan. Nah sekarang zat ini ada dua, karena darah ini berkaitan dengan manusia dan hewan. Yang terakhir khamar itu kan biasa dari proses tumbuhan. Apakah ada tumbuhan yang najis? Wallahu ta'ala tidak ada dalil yang menyebutkan tanaman ini
daun ini najis. Ya. Jadi daun marijuana apa itu ya? Daun ganja, ya itu tidak najis, tapi haram dikonsumsi karena memabukkan. Insya Allah setelah ini barulah kita akan nanti bahas tentang macam-macam air. Apa pengaruhnya najis terhadap air? Jadi kita jelaskan dulu apa itu macam najis. Ya, setelah kita paham macam najis, kita akan bahas tentang macam air. Saya kira cukup demikian. Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan. Silakan. Pertanyaan untuk deodoran. Deodoran itu ya, tapi kenapa deodoran itu? Ya ada kandungan alkohol. Tidak ada yang dijual-jual di market. Ada alkoholnya itu. Deodoran itu kan untuk menghilangkan bau ya. Apakah ada alkoholnya? Ada. Baik, maka kembali ke situ tadi. Ya. Kalau dia najis, jangan pakai. Kalaupun pakai, begitu mau sholat, ya bersihkan dulu. Nah, kalau misalnya mengambil pendapat dia najis dan kita mau sholat, ini pakai parfum, pakai deodoran, mandi dulu lagi. Sampai hilang itu semua baunya. Habis mandi pakai deodoran lagi, bersalat lagi, mandi lagi. Wallahu a'lam. Jadi saya cuma kasih ininya, kasih kaidahnya. Adapun dalam ini, khususnya kalau ambil pendapat ini, maka itu jadinya. Kalau menganggap itu tidak najis, maka ya tidak apa-apa. Silakan pakai deodoran, walaupun ada alkoholnya, dan sholat dengan hal tersebut dan sholatnya sah. Wallahu a'lam. Menurut Ustaz yang paling kuat soalnya kita awam ini jadi ya, saya cenderung ke pendapat yang dia tidak najis. Ya. Tapi pendapat ini, namun pendapat ini bukan berarti saya ini ya, pokoknya ini khilaf. Dan kita dalam khilaf saya ingatkan jangan dibandingkan ulama. Oh, ini Syekh Bas lebih jago dari Syekh Utsaimin lebih jago dari Syekh Bas. Itu namanya bikin berkelahi orang. Ya. Dia tidak perlu, bukan di situ letaknya. Wallahu a'lam. Dalilnya memang secara logika mendekati, bukan berarti saya pastikan ini, tapi mendekati saja. Karena tadi waktu dituang, kalau seandainya najis, tentu orang akan berhati-hati di pasar karena banyak najis dan di jalanan. Dan di hadis itu tidak ada makna lain, jelas jalanan dan apa namanya pasar. Kemudian juga memang di ayat ini kata rijis artinya najis sih memang artinya. Tapi di sini kan bukan hanya ada kata khamar, ada kata-kata lain selain khamar. Jadi dia kemungkinan besar saja. Iya, wallahu ta'ala. Silakan. Iya, silakan. Mohon bantuan kaidahnya tentang khamar karena pada penggunaan narkotika dan penggunaan zat terlarang. Sekarang kan sampai luas pakai lem itu dipakai mabuk atau obat-obat yang sebenarnya dipakai dokter biasa obat batuk tapi dipakai orang untuk mabuk, itu gimana penggunaan kaidahnya? Sama, maka dia khamar. Jadi khamar walaupun dia tidak cair, mungkin dia kapsul, tablet dan seterusnya. Selama dia memabukkan, menghilangkan akal, termasuk orang ketiga orang mau dibius dia dioperasi dibius menghilangkan kesadarannya, dia khamar. Tapi penggunaannya tadi pada sebatas kebutuhan di media di dokter kan yang digunakan resep dokter berarti sebatas kebutuhan dan cepat sebatas kebutuhan, tapi dia hasilnya khamar dan tidak diperjualbelikan secara luas. Ada pun lem, wallahu saya pernah tanya anak yang lem, dia cuma oleh tidak sampai hilang akal kan? Mungkin tidak sampai situ. Tapi kalau sampai menghilangkan akal, lem itu ya khamar juga namanya.
Tapi dalam penggunaan sehari-hari dia punya kebutuhan yang baik. Makanya tadi kayak alkohol ini kan bisa dipergunakan, tapi sebatas kebutuhan memang. Ya. Tidak digunakan untuk mabuk. Ya. Wallahu ta'ala. Subhanallah, rabbana wa bihamdika